Berhenti, jangan lari. Berhenti, jangan lari. Kalau lari lagi, kakimu akan kupatahkan. Berhenti, Lin Wanqing. Kalau tidak punya uang, kau akan kubayar dengan dagingmu. Berhenti. Gu Chenyo, kau harus menyelamatkanku. Ini hutangmu padaku. Chenyo, aku Lin Wanqing. Tolong, biarkan aku masuk. Berhenti, cepat kembalikan uangnya, dengar tidak? Gu Chenyo, Maaf, Nona Lin. Anda sudah bukan tunangan tuan muda lagi. Silakan pergi. Paman Li. Biarkan dia masuk. Baik. Ayo, kita cari Kak Chu untuk minta uang. tolong selamatkan anakku. Hanya sel punca plasenta dari saudara kandung saya Seibu yang memiliki tingkat keberhasilan tertinggi untuk transplantasi pengobatan anemia aplastik. Nona Lin, silakan masuk. Chenyo, aku sekarang hanya bisa mempercayaimu. Boleh aku bersembunyi di sini sebentar? Mereka ingin menangkapku untuk dijual. Kumohon, biarkan aku bersembunyi. Simpan air matamu dan aktingmu. Itu tidak berpengaruh padaku. Kau boleh menginap di sini malam ini, tapi besok pagi kau harus pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tidak, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk tetap di sini. Aku harus hamil lagi dengan anakmu. Xiao Cheng masih menunggu untuk diselamatkan. Chenyo, aku benar-benar sudah tidak punya jalan keluar. Kumohon, tolong aku. Seseorang yang mengkhianati dan menyakitiku, mengapa aku harus membantumu? Tak kusangka, calon pasangan pernikahan bisnisku adalah pria yang pernah berhubungan satu malam denganku. Sayang, tunggu ibu beritahu ayah kabar ini, pasti dia sangat terkejut. Halo, boleh tahu Anda siapa? Wanita seperti hubungan satu malam menyelamatkannya dari kesulitan. Masih banyak. Kau yakin ingin menikah dengannya? Gu Chenjo, mengapa kau begitu kejam padaku? Aku memberikan segalanya untukmu, tapi kau malah akan bertunangan. Ya, aku juga hanya salah satunya. Untungnya, aku sudah menyiapkan cadangan. Sayang, orang ini tidak layak menjadi ayahmu. Wanqing, aku punya. Mari kita batalkan pertunangan. Apa? Gu Chenyo, kita batalkan tunangan. Aku sudah punya orang yang kusuka. Aku pulang ke negeri ini untuk membatalkan tunangan kita. Aku pulang ke negeri ini untuk membatalkan tunangan kita. Baik. Aku mengerti. Tuan muda. Tuan muda, tuan muda. Waktu kecil. Anda diculik oleh selingkuhan ayah, tapi Nona Lin kebetulan lewat dan menyuruh pengawal membantu Anda. Sejak saat itu, Anda diam-diam menyukainya. Kenapa kau menyiksa dirimu seperti ini? Tuan muda. Tuan muda. Cepat bawa ke rumah sakit.
Tuan Muda, rapat online yang diatur Sekretaris Chu akan segera dimulai. Bagaimana? Chen Yo, tolong aku. Jadwal ulang rapatnya. Siapkan kamar tidur untuknya. Baik. Chen Yo, terima kasih sudah membantuku. Tapi keluarga Lin, aku tidak akan membantu. Kalaupun membantu, bukan untukmu. Kamu, Terima kasih, tidak boleh. tapi aku lebih suka berterima kasih dengan tubuhmu. Dengan senang hati. Baik. Chen Yo, asalkan itu kamu. Aku bersedia. Baik. Asalkan kau tidak menyesal. Kau masih bisa menyesal sekarang. Gu Chen Yo, jangan membuatku memandangmu rendah. Kau pengecut. Lin Wan King. Banyak wanita yang ingin tidur denganku, kau belum cukup level. Lin Wan King, jangan lupa. Besok pagi harus pergi. Tidak, Gu Chen Yo. Aku harus tetap tinggal. Pembatalan tunanganmu yang sukarela membuat Gu Chen Yo kehilangan muka di kota Hong Kong. Jadi dia menghancurkan keluarga Lin, menyebabkan Paman Lin bunuh diri. Kenapa kau memberitahuku ini? Kamu adalah sekretaris pribadinya. Apa tujuanmu? Jujur saja, Gu Chen Yo ini orangnya modi. Ibuku adalah guru privatnya. Karena agak keras padanya, dia menuduh ibuku menculiknya. Jadi Wan King, tujuan kita sama. Jangan-jangan kamu masih sayang padanya? Tentu tidak. Aku tidak akan membiarkan Gu Chen Yo lolos. Xiao Cheng, ibu tidak percaya pria ini. Ibu akan mencari kebenaran sendiri, tapi yang paling penting sekarang adalah punya bayi lagi dengan ayah untuk menyelamatkanmu. Tapi aku sekarang tidak punya kekuatan, jadi hanya bisa memanfaatkan bantuannya. Aku akan menghubungi dokter yang lebih baik untuk mengobati Xiao Cheng. Aku juga akan membantumu mendekati Gu Chen Yo. Aturan keluarga Gu, calon kepala keluarga harus menjaga lencana keluarga dengan baik. Tidak boleh hilang. Asal kamu bisa mencuri lencana keluarga, Gu Chen Zhou pasti mati. Baik, aku ikuti katamu. Gu Chen Yo, ini semua hutangmu padaku. Lin Wan King, kalau tidak mau pergi, jangan usir dia, biarkan dia tinggal. Ya, Oh ya, Paman Li, tolong selidiki situasi keluarga Lin. Tuan Muda, Anda. Chen Yo, aku tidak punya tempat untuk pergi. Bolehkah aku tinggal di sini? Sudah kujelaskan tadi malam, kamu harus pergi. Aku bisa membantu bersih-bersih, masakanku juga enak. Kumohon, jangan usir aku. Boleh tinggal, tapi kebersihan rumah jadi tanggung jawabmu. Paman Li, bawakan ember dan pel. Tinggal atau pergi?
demi bayi, tinggal. Rencana bayi kedua, mulai. Chenyo, angkat kakimu. Bu Chenyo, aku tidak percaya tidak bisa mengalahkanmu. Laporan kerja? Baik, kita bicara di perpustakaan. Tuan Gu, lihat data yang baru kukirim. Laba bersih investasi tahun ini naik 10% dibanding tahun lalu. Beberapa proposal proyek terbaru sudah kurevisi dan kukirim ke emailmu, silakan dilihat. Jika ada yang perlu disesuaikan, akan kusuruh orang mengerjakannya. Tuan Gu. Bisa dengar aku, Pak Gu? Rapat hari ini sampai di sini dulu. Chenyo, aku tidak berharap bisa bersamamu. Tapi bisakah kamu memelukku? Kamu benar-benar menginginkannya? Asalkan punya anak kedua, Xiao Cheng bisa selamat. Aku rela dianggap salah. Pergi menyiram kebun. Benar-benar perih. Halo, Bu. Apa? Mereka datang lagi? Tunggu, aku segera kembali. Lagu biola ini sepertinya pernah kudengar di suatu tempat. Ada apa dengannya? Sepertinya telepon dari Nyonya Lin, katanya ada orang yang datang. Tidak jelas dengar. Memang sumber masalah, lebih baik pergi, tidak usah dilihat. Sial. Sumber masalah, apa yang perlu kupedulikan? Sumber masalah, apa yang perlu kupedulikan? Chuning, situasi keluarga Lin, dalam 10 menit. Aku ingin tahu semuanya. Cepat bilang, kapan mau bayar utang? Cepat bilang. Tidak tahu. Berhenti. Bu, Wan Qing, akhirnya kamu pulang. Bos, ini dia putri bangkrut. Cantik juga. masalah uang, kami akan cari solusi, kalian pergi dulu. Bos, jangan sampai ditipu olehnya. Bawa dia dan wanita tua ini, ikut aku. Baik. Jangan sentuh ibuku. Minggir. Jangan sentuh aku, kami akan bayar utangnya. Kami berempat belum pernah main dengan putri kaya. Jangan bergerak, atau kamu temani kami bermain.
Aku hapus bunganya 3 hari. Bagaimana? Lepaskan aku. Minggir. Berhenti. Kalian siapa? Apa yang kalian inginkan? Lepaskan aku. Tangan tidak digunakan dengan baik. Aduh, Bisa langsung kuhancurkan. aduh, bos. Chuning, bersihkan semuanya. Ja, Gu Chenyo. aksi. Gu Chenyo, ibuku masih di dalam. Tolong aku. Chuning. Selesaikan di sini, antar Nyonya Lin ke rumahku. Rumah masih butuh seorang asisten masak. Ja. Kenapa kau bisa senaknya memerintahku? Padahal aku juga darah keluarga Gu. Kenapa aku harus bersembunyi dalam kegelapan? Uang dan pekerjaan, aku bisa memberikannya padamu. Tapi, bisnis keluarga Gu hanya bisa milik Gu Chenyo, hanya dia yang pantas menjadi kepala keluarga Gu. Kenapa? Kita sama-sama anakmu. Kenapa aku hanya bisa menjadi anak haram? Semboyan keluarga Gu. Siapapun yang memiliki darah keluarga Gu dan mendapatkan lencana kepala keluarga, dialah kepala keluarga. Aku akan menaruh lencana itu di hadapanmu. Berpura-pura kasihan tidak ada gunanya. Duduklah di sini. Tetes. Sekarang baru tahu sakit? Kenapa tidak bilang? Kalau aku bilang, apa kau akan membantuku? Aku akan. Terima kasih. Tinggallah malam ini, ya. Nyonya Lin, silakan masuk. Gu Chenyo, calon menantu emas ini. Aku harus membantu Wan Qing mendapatkannya. Paman Li, Nyonya Lin sudah kuantar, aku pulang dulu. Nyonya Lin, Tuan Muda sudah memerintahkan. Kamar sudah disiapkan, saya akan mengantar Anda. Baik. Jika Wan Qing bisa menikah dengan keluarga Gu, keluarga Lin akan memiliki harapan. Kepala rumah tangga Li, di mana Wan Qing? Nona Lin dan Tuan Muda sedang di kamar, Nyonya tidak perlu khawatir. Istirahatlah dengan tenang. Baik. Silakan. Aduh, pekerjaan kecil saja kau kerjakan seperti ini. Jejak jari di kaca tidak kau lihat? Aduh, dan kau juga. Dorong lebih kuat, tidak makan nasi ya? Aduh, rambut-rambut, cepat bersihkan. Kerja yang baik, Bu. Kau pikir ini keluarga Lin? Sekarang kau hanya bagian dari keluarga Gu. Tante yang masak. Wan Qing, kau akhirnya akan menjadi nyonya rumah Gu. Aku adalah ibu mertua Gu Chenyo di masa depan. Lalu apa salahnya aku menyuruh beberapa pembantu? Ibu. Nyonya rumah, berani sekali kau menganggap dirimu pantas. Gadis bangkrut, dia pantas. Memang, status tuan muda, posisi nyonya muda. Banyak gadis dari keluarga terpandang di Hong Kong mengincar posisi ini. Lihat dulu diri sendiri, kita semua cuma pembantu. Berani-beraninya menyuruh kami, hei. Ibu, aku mohon, rendah hati sedikit ya. Ayo, Ibu. Rendah hati sedikit, lepaskan aku. Chen Zhou, aku tahu kau masih suka Wan Qing, kalian berdua. Kapan kalian akan menikah? Tidak tahu malu, memang. Rencanamu sudah ketahuan. Ibu. Wan Qing, astaga. Belum pernah lihat orang setebal muka ini, langsung mengaku, ya. Ibuku hanya bercanda, jangan dipikirkan. Nona Lin dan Nyonya Lin akan tinggal di sini selama beberapa waktu. Meskipun mereka juga akan bekerja, tapi tetaplah tamu.
Perlakukan tamu dengan sopan, jika tidak, jangan tinggal di keluargaku lagi, mengerti? Mengerti. Ah, memang menantuku yang terbaik. Ibu, ayo kita makan di sana. Mari makan. Kapan aku pernah menyuruhmu makan di sana? Makan. Ambil kartu hitam ini, utang keluarga Lin. Sudah kusuruh Paman Li urus. Wah, menantuku ini benar-benar memuaskan. Terima kasih Tuan Muda. Akan kugunakan dengan baik. Untung aku sudah siap, pasti mereka berdua akan segera punya anak. Melahirkan cucu emas untuk keluarga Gu, posisi Nyonya Gu. Sudah pasti, HMPH. Masa depan Wan King juga terjamin. Chen Zhou, Bibi. aku sudah menghangatkan susu untuk kalian berdua. Minum selagi hangat. Oh baik, Bibi. Ah. Lain kali biarkan pembantu yang melakukannya. Ah, tidak repot kok. Menghangatkan susu tidak sulit. Cepat minum selagi hangat, bagus untuk tidur. Ah, Baik. Cenyo itu. Nanti kamu bawa susu ini ke Wan King-nya. Wah, semakin tua semakin mudah lelah. Baru ngomong ngantuk, langsung makin ngantuk. Nggak bisa. Aku harus pulang tidur dulu. Sudah tidur? Belum. Ibu mertua menghangatkan susu untukmu. Dia lelah. Menyuruhku membawakannya untukmu. Minum selagi hangat, biar cepat tidur. Cenyo, malam ini, kamu istirahat di kamar Wan King saja. Berdua, bisa lebih dekat. Kalau bisa kasih aku cucu, lebih bagus lagi. Ini kesempatan emas. Ibu, buka pintu. Cepat buka, Ibu. Sudah kuduga, semakin keras aku teriak, semakin cepat Ibu pergi. Xiao Cheng, Ibu hampir berhasil. Ada air? Jangan-jangan susu? Bu Chenyo, aku mengandung anakmu. Bayinya selamat. Bu Chenyo, kamu berani. Kembalikan anakku. Ayah. Cenyo, malam ini Paman Wang ingin mengadakan pesta penyambutan untuk putrinya, Lina, yang baru pulang dari luar negeri. Undangan sudah kukirimkan padamu. Malam ini kamu harus datang. Aku dan Paman Wang sangat mendukung kalian. Jika kamu menikah dengan Lina, ini akan menjadi aliansi kuat antara keluarga Gu dan Wang. Keluarga Gu akan tetap berdiri kokoh di Hong Kong. Aku tidak perlu pernikahan politik. Aku bisa membuat grup Gu tetap kokoh. Pernikahan politik? Tidak bisa. Aku tidak mau jadi pelakor. Aku harus cepat hamil. Malam ini ada pesta, butuh pendamping wanita. Carikan aku satu.
Aku bisa jadi pendampingmu. Baiklah, dengan berat hati aku ajak kamu. Nona Lin, ini gaun yang bagus suruh saya bawa untuk Anda. Anda bisa mencobanya, lihat cocok atau tidak. Bagaimana? Lancar? Terima kasih asisten Cheu. Nanti akan kucoba. Tidak ada perkembangan. Gu Chenyo tidak percaya padaku. Sial, lupa soal lencana itu. Bodoh. Cepat dapatkan lencana kepala keluarga. Asal lencana sudah ada. Gu Chenjo terserah kamu. Kalau ada masalah, telepon saja saya. Saya akan membantu menyesuaikan ukurannya. Aku akan segera menemukannya. Terima kasih, asisten Cheu. Hai Chenyo, aku sudah sampai di bawah gedung kantormu. Suruh sopir mengantarmu dulu, aku ada urusan mendadak di sini. Aku akan terlambat, surat undangan akan kuberikan lewat sopir. Baik, cepatlah. Ayo pergi. Nona Lin, surat undangannya. Terima kasih. Pesta hari ini sengaja diadakan ayahku untukku. Bagaimana? Megah kan? Tentu saja. Siapakah putri dari keluarga ini? Bukankah ini Lin Wan King, putri yang bangkrut? Kenapa dia bisa sampai di sini? Tunggu. Bukankah itu sopirnya Pak Gu? Saingan Sinta. Wah, Lin Wan King. Berani-beraninya datang ke tempat seperti ini, tidak takut dipermalukan? Benar, pesta mewah seperti ini bukan untuk sembarang orang. Bisa masuk. Jangan-jangan kamu mau menyelinap masuk diam-diam? Benar-benar musuh di jalan sempit. Tahun ini lalatnya kok banyak sekali. Baru saja turun dari mobil Pak Gu? Bukankah kalian sudah batal bertunangan? Mantan tunangan. Hari ini pesta khusus untuk Lina. Dan Pak Gu yang diadakan untuk temu jodoh. Kamu ini siapa? Berani bersaing dengan Lina kami? Sepertinya Lina ini adalah calon perjodohan yang disukai keluarga Gu. Maaf, tapi demi bayi, aku harus mengecewakanmu. Nona Lin, tidak melihat papan di pintu, yang tidak punya undangan dan anjing. Dilarang masuk. Kamu, Kenapa tidak bisa bicara? Punya undangan? Tunjukkan, jangan-jangan kertas bekas yang kamu ambil dari sudut. Kalau tidak punya undangan, cepat pergi, jangan mengganggu pemandangan. Mengotori udara. anjing menggigit orang bukan berita, orang menggigit anjing baru berita. Kalian sangat bersemangat mencari pengakuan dariku. Apa karena mencium bau sesama? Mencari kertas bekas di tubuhku untuk membuktikan nilai diri. Dan kalian sangat lucu, aku berpakaian seperti ini. Bukan untuk menghadiri pesta, apa berdiri di sini melihat pemandangan? Sebelum keluar, apakah otak kalian tertinggal di rumah? Kamu, siapa yang kamu sebut anjing? Dasar jalang, akan kurobek mulutmu, HMPH. Apa yang kalian cari? Apakah ini? Bahkan undangan tingkat tertinggi, di mana kamu dapatkan? Lina tidak mungkin mengundangmu, ini pasti palsu. Nona Lin, silakan masuk. Terima kasih atas bantuanmu waktu itu, bersulang, terima kasih banyak. Siapa itu? Tidak pernah lihat, apa ini? Itu putri keluarga Lin yang bangkrut, sepertinya iya. Kenapa dia datang? Iya, benar. Putri bangkrut, apa haknya masuk ke sini? Betul. Chenyo, berapa lama lagi kamu sampai? Di jalan, sebentar lagi sampai. Kalau aku merusak pesta, kamu bisa bela aku? Ada yang ganggu kamu? Jangan khawatir, lakukan saja. Bahkan kalau kamu tembus langit Hong Kong, aku yang tambal. Oke. Nona Lin, berdiri sendirian di sini membosankan, ya? Tidak bisa menemukan targetmu, Lina? Kamu mungkin tidak tahu, hidupnya sekarang sangat menyedihkan. Bisa masuk mungkin habiskan semua tabungannya. Gaun ini belum tentu sewaan, dan... Lihat, dia bahkan tidak pakai perhiasan yang layak. Ayahnya sudah bunuh diri, masih mau datang ke pesta mewah. Mungkin ingin cari suami kaya, ya juga. Lagi pula masih ada keluarga besar yang harus dihidupi. Masih pembawa sial yang menyebabkan ayahnya mati. Kamu berani memukulku? Aduh! Kok bisa sampai berkelahi? Tidak tahu. Lina, nanti kamu lihat baik-baik.
Siapa sebenarnya sugar daddy-ku? Lihat baik-baik. Siapa sebenarnya sugar daddy-ku? Jangan-jangan Gu? Tidak mungkin. Gu Chenyo pasti tidak mau. Perempuan seperti ini, pantaskah dia? Kamu siapa? Berani bicara seperti itu ke Lina. Kamu tahu status Lina. Ada apa ini? Cepat usir dia. Jangan ganggu citra pesta. Sebelum bertindak, pikir dulu konsekuensinya. Sekarang kamu tidak ada undangan, masih pura-pura. Apa-apaan ini? Dia berani menghina Lina. Berani sekali. Kamu cuma penyusup pesta. Palsu. Kamu. Usir dia sekarang. Jangan sok cantik lalu berhayal naik kelas. Buka matamu lebar-lebar, lihat semua orang di sini. Siapa yang berani dekat-dekat keluarga Lin? Cepat usir. Jangan biarkan dia merusak suasana pesta. Sialan. Mau naik kelas sampai ke sini? Iya, benar. Tidak tahu malu? Nona Lina, aku tidak menyangka. Pesta yang diadakan keluargamu, ternyata siapa yang keras? Dialah yang menang, tidak menyangka. Putri Chairman A. Ternyata perempuan kasar. Kamu ngomong apa sih? Di sini bukan tempatmu buat ikut campur. Ini pesta koktailku. Siapa yang ku bilang pergi harus pergi. Dasar lonte bermuka rubah. Kamu ini siapa? Cuma bisa menggoda lelaki. Waduh, Nona Lina galak banget ya. Dibilang pergi, Tulia, cepat usir dia. Jangan sampai merusak citra acara. Bikin suasana jadi tidak enak. Loh? Buru-buru mengusirku? Takut nanti ketemu sugihanku ya? Jangan sampai Linuan King tinggal. Kamu, uzih Jia. Kalau dia tidak pergi, kamu yang pergi. Nona Lin, silakan meninggalkan tempat ini. Pergi sendiri saja, memalukan sekali. Pokoknya, cepat pergi deh, bawa sial. Berhenti. Siapa berani sentuh dia? Dia adalah temanku. Siapa berani sentuh dia? Chen Yo. Mereka bilang aku tidak pantas di sini. Suruh aku pergi. Nona Lina galak banget. Masak sih Direktur Gu? Bukannya mereka sudah batal tunangan? Terus Lina ini apa dong? Gu Chenzhou, akulah yang seharusnya jadi tunanganmu. Kapan aku pernah setuju? Tolong jaga reputasiku, jangan asal menyebar rumor. Kamu, Gu Chenzhou, Diam Cao. Ayah, Paman Wang. Chen Yo, lama tidak bertemu. Ini, Perkenalkan, pacarku. Lin Wan King. aku tidak tahu Lin Wan King ini siapa I. Kapan lagi kamu punya hubungan dengannya I? Kalian berdua, ikut aku. Permisai sebentar. Kamu senggah hayai. Ya, aku sengaja. Lagian ayah juga memaksaku untuk menikah Ranget, bukan? Bukan begitu. Apa aku pernah bilang kamu harus menikahi Lina sekarang I? Tidak tahukah kamu betapa pentingnya pesta koktail malam ini I? Tapi kamu malah membawanya ke sini. Ini sama saja dengan mempermalukan Paman Wang I. Kamu boleh mengatur segalanya. Tapi aku tidak boleh melawan. Untuk sisa pesta ini, kamu tetap di sini. Jangan keluar lagi. Aku janji, hari ini tidak akan membahas lagi soal pernikahan Aranetmu. Tapi, bagaimana dengan Paman Wangmu? Kamu bisa sendiri. Kamu pergi dulu ke acara. Jangan lupa jemput aku saat pulang. Diam di sini, jangan cari masalah. Cepat pergi. Guru. jadi, demi Gu Chenyo, kau rela mengorbankan mimpimu? Maafkan aku, guru. Aku hamil. Meski teknik biola khasku sudah kau kuasai. Tapi jangan pernah kau beritahu siapapun. Kau adalah murid terakhirku. 1, 2, semuanya merepotkan. Ah?
Kedepannya, jangan beritahu siapapun. Kau adalah murid terakhirku. Guru. Aku sangat merindukanmu. Dia ternyata bisa main biola juga. Tunggu, nada ini. Kok terdengar sangat familiar? Terima kasih doanya. Lina pasti gatal tangannya melihat biola. Mohon maklum, teman-teman. Kamar itu? Bukannya seharusnya Wan King? Oh iya, Lina itu pemain biola terkenal internasional. Kau punya anak perempuan yang hebat. Jojo sayang. Ayo tidur yang manis. Baik, Mama. Mama, aku ingin dengar Nocturne. Mainkan untukku, ja? Baik, semua sesuai keinginan sayang. Ayah, Paman Wang. Aku permisi dulu. Chen Zhao. Kenapa cara mainnya terdengar familiar? Aku pasti pernah mendengarnya di mana. Kok bisa kamu? Chen Zhao, Tadi yang main biola itu kamu? iya, aku yang main. Ada masalah? Apa hubunganmu dengan Guru Lilin? Jika dia murid terakhir Guru Lilin, apakah lagunya bisa membangunkan Mama? Benar, teknik tadi. Itu teknik Guru Lilin. Jangan-jangan, Lin Wan King adalah murid terakhir Guru Lilin? Tidak mungkin, pasti kebetulan. Akulah murid terakhir Guru Lilin. Tapi guru melarangku mengungkapkan identitas. Bisa kamu jaga rahasia untukku? Chen Yo, Lina baru pulang dari luar negeri. Dia juga nggak punya banyak teman, biarkan dia tinggal di tempatmu, biar dia bisa beradaptasi. Oke. Gimana nih? Kalau Lina tinggal di sini, gimana aku bisa hamil? Bu, Dasar anak bandel, kenapa pulang sendiri? Bukannya pergi sama Bu Chenyo untuk menghadiri pesta? Bu, rumah kita masih ada nggak? Aku kasih tahu ya, tetap menantu laki-lakiku yang paling hebat. Rumah kita nggak cuma selamat, bahkan utang-utang. Semua sudah diselesaikan Chenyo. Waduh, ngapain nanya-nanya soal rumah? Tinggal di sini sama Chenyo kan enak? Kamu ingat, yang dekat-dekat itu lebih mudah dapat kesempatan. Cepat-cepat hamilin dia. Anak laki-laki yang gemuk, biar masa depanmu. Ada harapan? Bu, Gu Chenyo akan menikah dengan orang lain. Apa katamu? Aduh, dasar tua bangka yang matre. Si tua Gu itu. Aku mau tanya langsung ke Gu Chenyo. Anakku ini kurang apa selain latar belakang keluarga? Bu, jangan pergi. Aku juga nggak ada yang istimewa. Lin Wanqing, kamu harus bangkit, dong. Dia kan belum menikah. Lagi pula kalian berdua punya dasar perasaan. Asal kamu hamil, mana ada nona kaya yang bisa masuk ke sini? Bu,
Setelah calon istrinya yang diatur itu masuk, kita jangan dekat-dekat, hindari dia. Kita nggak bisa melawan keluarganya. Nggak punya nyali, ngapain menghindar? Selama ada menantuku. Siapa yang menang belum tentu. Humph. Tuan muda, sudah kami siapkan kamar. Untuk Nona Lina sesuai perintah Anda. Paman Li, aku mau tinggal di kamar sebelah Cenyo. Tolong atur ulang untukku. Ini sepertinya kurang tepat, kamar tamu itu yang paling bagus dekorasinya. Bagaimana kalau saya antar Anda lihat dulu? Ya sudah, lihat dulu saja. Paman Li, kamar Cenyo di mana? Di sebelah sana. Paman Li, aku mau tinggal di kamar sebelah Gu Cenyo. Nona Lina, kamar itu adalah kamar Nona Lin. Apa? Dia siapa sih? Bisa tinggal di sebelah Gu Cenyo? Paman Li, aku mau tinggal di situ. Lin Wan Qing, keluar kau. Buka pintu. Keluar kau. Lin Wan Qing, kamar ini aku yang ambil. Bawa barang-barangmu pindah ke kamar tamu. Waduh, ini kamarku, Nona Lina. Aku sudah terbiasa tinggal di sini, lagi pula. Aku memang ingin tinggal sedekat mungkin dengan Cenyo. Setidaknya lebih dekat darimu. Lin Wan Qing. Chen Shou, kau minum ya? Ibu akan buatkan kau sup penghilang mabuk. Tidak usah, Bu, sudah minum obat penghilang mabuk. Wan King sudah tidur? Belum, tapi katanya tidak enak badan. Bagaimana kalau kau ke atas melihatnya? Baik, aku akan ke atas melihatnya. Tuan muda, Nona Lina sudah diatur. Baik. Cuning, selidiki. Data Lina di luar negeri. Terutama hubungannya dengan Guru Lilin. Kau masuk bagaimana? Cenyo. Kau sebentar lagi menikah. Aku ingin punya anak. Keluar. Aku tidak pergi. Malam ini aku tidur di sini. Kalau kau tidur di sini, aku tidur di kamarmu. Gu Cenyo. Jangan menyesal nanti. Cenyo, kau belum tidur? Sudah larut. Ada apa? Di kamarmu ada orang? Gu Chenzhou, Sudah larut, aku mau istirahat. Laki-laki dan perempuan sendirian, tidak pantas. Kau juga pulang dan istirahatlah.
Gu Chenzhou, kau yang mengizinkanku tinggal di sini, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Buka pintu! Asyik ya? Buka pintu! Chen Liu, berikan aku anak. Aku tidak akan membiarkan anakku menjadi anak haram. Benar. Xiao Chengku pun anak haram. Chen Liu. Tenang saja, aku akan pergi setelah hamil. Anak ini hanya milikku sendiri. Aku sama sekali tidak akan memanfaatkan anak ini untuk memaksamu menikahiku. Hanya dengan hamil, aku bisa menyelamatkan Xiao Cheng. Waktu Xiao Cheng tidak banyak lagi. Kamu bersamaku, menggodaiku. Apakah hanya untuk anak? Chen Liu. Sekarang, kamu sudah punya Lina, aku tahu diri. Tapi aku tidak tega meninggalkanmu, dan aku juga tidak akan menjadi pelakor. Kumohon, kasihanilah aku. Berikan aku seorang anak. Siapa bilang aku tidak akan menikahimu? Bodoh, aku tidak ingin pernikahan politik. Semua untukmu. Gu Chenliu, aku lihat kamu sudah siap, tapi tidak bisa menemukan apa yang dicari. Tahan atau tidak tahan? Bagaimana dia bisa menyimpan kondom di mana-mana? Sayang, tunggu sebentar. Anak, aku akan memberikannya padamu di waktu yang tepat. Kenapa kalian berdua bersama? Mang Qingke, tadi malam, Chen Liu, cepat. Ayo duduk, aku buatkan kamu sia olong bao kesukaanmu. Bu, lain kali biarkan pembantu saja yang melakukan ini. Tidak bisa, rasanya masakanku tidak bisa ditiru oleh siapapun. Aku ingat dulu kamu sangat suka, coba cicipi, cepat. Gu Chenliu, mereka berdua hanya pembantu. Kenapa bisa makan bersama kita? Suruh mereka pergi makan di ruang pembantu. Pembantuku, kata-kataku tidak dihargai lagi. Kalau kamu tidak mau makan, aku akan menyuruh Paman Li mengantarmu makan di kamar. Kamu. Sesepai. Bosku, Bagaimana hasil penyelidikannya? Nona Lina, menandatangani kontrak dengan agensi top di luar negeri, tapi kabarnya, kemampuan bermain biolanya tidak bagus, bahkan ada kabar menggunakan pengganti. Apakah Lina benar-benar murid terakhir Guru Lilin? Guru Lilin sudah tidak mengadakan konser lagi, 5 tahun yang lalu. Kabarnya dia punya murid terakhir yang sedang mempersiapkan konser publik. Tapi entah kenapa, tidak jadi dilaksanakan. Dia juga punya murid perempuan yang sangat terkenal di dunia internasional. Tapi sulit bertemu langsung, selalu dalam tur internasional. Yang lain tidak bisa ditemukan. Baik. Mengerti. Paman Li, kamar tempat biola ibu saya disimpan. Tolong rapikan. Beritahu Lina. Dia bisa berlatih kapan saja. Lin Wanqing, kamu tamu tapi apa? Tetap saja melakukan pekerjaan pembantu. Akan kuusir kamu keluar suatu hari nanti. Akulah yang akan menjadi nyonya rumah di sini. Le Hei Gon, Gu Chenzhou, khusus membukakan ruang biola untukku. Biola ini adalah milik Ibu Gu.
Kalau begitu, selamat Nona Lina, selangkah lebih dekat. Menjadi Nyonya Gu. Kalau begitu menjauhlah dariku, jangan ganggu kerjaku. Lin Wanqing, kamu sengaja. Ya, aku sengaja. Sudah ketahuan? Jadi menjauhlah dariku. Jangan sombong dengan kemampuanmu. Jangan harap bisa merebut Gu Chenyo dariku. Kalau aku mainkan pelan, mungkin tidak akan terdengar. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa kamu adalah murid terakhirku. Meniru Guru Lilin? Dengan kemampuanmu, aku juga akan berlatih lagu ini dan membuat semua orang terkesima. Chen Zhao, Sudah larut masih main biola? sudah lama tidak main, jadi agak kaku. Ingin berlatih sedikit. Sudah larut? Istirahatlah. Baik. Sepertinya Gu Chenyo sangat menyukai wanita yang bisa main biola. Aku tidak boleh memberitahunya. Lin Wanqing bisa main. Hanya dengan membuat Lin Wanqing tidak bisa main biola selamanya, maka Gu Chenyo. Chenjo, katakanlah. Lina ini anak orang kaya, tidak bisa apa-apa. Tapi memaksaku keluar dari dapur, bilang mau membuatkanmu sup sendiri. Hati-hati saat minum supnya. Jangan-jangan dia menambahkan sesuatu. Nanti saat minum sup, hati-hati ya. Jangan-jangan dia menaruh sesuatu. Maaf Nona Lin, aku tidak sengaja. Maaf, kamu. Paman Li, panggil dokter keluarga. Baik. Maaf Chenyo. Aku tidak melihat Nona Lin masuk. Aku tidak sengaja. Kamu sengaja. Kamu sengaja menyerang Wanqing. Hari ini aku harus menghajarmu. Jangan mendekat.
Aku pukul kamu, kamu sengaja menyeramnya, dasar wanita. Tuan muda, dokter keluarga akan tiba dalam 10 menit. Biarkan aku terus menyiram Nona Lin dengan air dingin. Paman Li, tolong keluarkan Lina. Jangan biarkan dia mendekati Wan King. Baik. Nona Lina, Tuan muda meminta Anda pergi dari sini. Berdasarkan apa? Aku tidak sengaja. Lagi pula aku datang ke sini untuk membina hubungan dengan Gu Chenyo. Kenapa si jalang itu bisa terus menempel padanya? Kamu masih berani bilang tidak sengaja? Hari ini aku akan menguliti kamu. Jangan halangi aku. Nyonya Li, tenanglah. Jangan mendekat. Jika kamu masih ingin tinggal di sini, pergilah. Aku ingin lihat apakah tanganmu masih bisa main biola nanti. HMPH. Lengan mungkin akan berbekas, untungnya tangan hanya sedikit. Tidak akan memengaruhi aktivitas sama sekali. Ini obat terbaik saat ini, oleskan tepat waktu, bisa menghilangkan 90% bekas luka bakar. Juga, saat mengoleskan obat, jangan sekali-kali meniup luka, agar tidak infeksi. Kalau begitu aku pergi dulu, Tuan Gu. Tidak butuh bantuan? Tidak perlu. Kamu pergi. Yang tidak tahu, mungkin mengira kedua tanganmu cacat. Jijik sekali. Kamu, Ibu, Kamu sudah tinggal di sini selama sebulan. Kamu juga sudah terbiasa dengan kehidupan di sini, kamu bisa pulang. Paman Li, Tuan muda. bantu Nona Lina berkemas. Antar Nona Lina kembali ke keluarga Wang. Baik. kamu menggeserku? Nona Lina, silakan. Sepertinya, aku harus pergi menjemput guru lilin sendiri. Atau muridnya sudah kembali ke negara ini. Tuan Jason, kami menerima pesan Anda. Kami sudah tahu kondisi ibumu. Meskipun aku dan guruku, Nyonya Lilin, tidak bisa membantu, tapi guru punya seorang murid terakhir. Di Tiongkok, dia menguasai semua teknik permainan guru. Aku akan menghubunginya untukmu. Jika dia setuju, detailnya, Anda bisa bertemu langsung dengannya, Bai Rui. Tetap harus lewat Lina ya. halo, Shiji, kakak senior. Kamu masih ingat punya Shiji ya? Tentu dong. Waktu itu kan kamu yang paling sayang padaku. Ada apa? Ada pria Tiongkok bernama Jason. Ibunya koma bertahun-tahun. Ibunya hanya bereaksi terhadap teknik permainan eksklusif guru. Di dalam negeri hanya kamu yang bisa. Aku ada waktu 3 hari lagi. Bantu atur jadwal dengannya ya. Aku akan beritahu dia nanti.
Kenapa minum air dingin? Aku buatkan kopi ya. Tiga hari lagi, adik junior ada waktu. Bisa beritahu lokasi pertemuan, dia akan datang tepat waktu. Rumah sakit Shengtian, kamar 301. Tolong sampaikan, terima kasih banyak. Terima kasih. Siapa yang kirim pesan tadi? Aku pernah ketemu. Cuma kakak yang baik banget sama aku. Kakak. Kalau ada waktu bisa ajak makan sih, dia. Ada di dalam negeri? Mulai sekarang, jangan beritahu siapapun. Kalau kamu murid terakhirku. Orang-orang atas saling bertukar informasi. Aku tidak bisa melanggar sumpahku pada guru. Dia di Tiongkok. Tapi akhir-akhir ini sibuk banget. Aku aja nggak ketemu. Nanti kalau dia free, aku ajak dia keluar. Baru kita makan bersama ya. Oke. Kayaknya aku overthinking. Iya juga ya. Masa dia kenal Bai Rui? Dasar Lina. Harusnya waktu itu aku. Kulitnya dekopes. Tunggu saja. Nanti aku juga buat sup, terus guyurin balik ke dia. Bu, sudah jauh membaik. Cuma luka kecil. Nggak ngaruh kok. Jangan lengah, tetap pakai obat ya, Bu. Makanan Wan King akhir-akhir ini sebaiknya dibuat terpisah. Jangan pakai bumbu hitam itu, nanti bekas lukanya makin dalam. Aku buatkan khusus untuk Wan King-nya. Waktunya ke rumah sakit untuk janjian. Maaf tuanku, ibunda Anda didiagnosis koma vegetatif. Sangat kecil kemungkinan sadar kembali. Umumkan saja sudah meninggal. Jangan biarkan kamar ibunda. Setiap hari dipenuhi wartawan. Pak Gu, Tuan Wei Ersen tiba-tiba mendarat di Cina. Beberapa perusahaan investasi telah menerima kabar ini. Dengan kondisi yang hampir sama, kerjasama internasional kali ini. Tergantung siapa yang lebih tulus, kabar terpercaya. Pesawat Wei Ersen telah tiba di bandara. Jika Anda berangkat dari panti jompo sekarang, mungkin bisa berhasil merebut orangnya. Baik. Ada keadaan darurat di perusahaan, saya harus segera ke bandara. Maaf, tidak bisa bertemu dengan Anda. Biola sudah siap, tolong mainkan untuk ibu saya. Terima kasih banyak, Jiesen. Lingkungan di sini sangat bagus. Orang yang tinggal di sini pasti orang kaya atau bangsawan, ya? Shengtian, nama ini terdengar familiar. Sepertinya pernah melihatnya di mana ya? Di mana pulpenku? Di atas meja. Sudahlah, waktunya tidak cukup. Suruh Cuning mengirimkan satu saja. Kok sepertinya pernah melihat di mana ya?
Lina, bukannya seharusnya di ruang pasien? Ada apa ini? Pakku. Dokter, orang yang saya minta untuk memainkan biola. Untuk ibu saya sudah datang? Sudah datang, sedang bermain, Anda dengar. Dokter. Bisa tolong foto dan kirim ke saya? Bel ibu Anda berbunyi, saya turun dulu melihat. Postur tubuh ini, kamu siapa sebenarnya? Anak manja sekali. Nempel terus di sini tidak mau pergi. Gu Chenyo, keluarga Lin sudah bangkrut. Lin Wanqing tidak bisa memberikan sedikit pun bantuan, kamu tidak boleh menikahinya. Kamu adalah istri yang aku tentukan, siapapun yang menentang tidak akan berguna. Kakak senior, Wanqing, selamat datang kembali ke tanah air. Xiao Cheng baik-baik saja? Tidak terlalu baik. Setelah sibuk, kita pergi melihat Xiao Cheng bersama. Oja, guru menyuruhku membawakanmu sebuah video. Kamu adalah murid yang paling aku banggakan. Kamu bisa mempersiapkan konsermu sendiri. Aku menyuruh kakak senior Bairui pulang untuk membantumu. Ini benar. Tentu saja benar. Detailnya, nanti setelah aku selesai bekerja. Kita makan bersama sambil ngobrol. Terima kasih, kakak senior. Aku akan mengatur semuanya untukmu. Cepat pulang, aku duluan ya. Memang kakak senior tetap kakak senior. Cepat sekali jadi trending buat promosi konser. Aku harus latihan lebih giat, jangan sampai mempermalukan guru. Nona Lin, ada telepon dari rumah tua. Tuan meminta Anda ke sana. Rumah tua itu. Tidak, perlu aku beritahu yang master? Biar dia menemani Anda pulang. Iya, beritahu Chenyo. Biarkan dia menemanimu, biar ibu tenang. Membiarkanmu pergi ke keluargaku sendirian. Mungkin cuma akan melempar kartu ke wajahku. Menyuruhku meninggalkan Gu Chenyo. Tak perlu beritahu Chenyo. Aku bisa sendirian. Wah, tidak bisa. Kepala keluargaku itu sangat materialistis. Aku khawatir. Ah, sudahlah. Ibu akan menemanimu. Ayo. Tak perlu, Bu. Aku pergi sendiri. Aku yakin bisa. Aku akan ikut dengan Anda, kebetulan sudah lama. Tidak bertemu nenek. Terima kasih, Paman Li. Silakan. Nona Lin, Tuan dan Nona Lina sedang main catur di perpustakaan. Anda diminta ke sana. Tantangan pertama, Taruh di sini. Astaga Paman Gu, Anda terlalu hebat. Kalau begitu aku taruh di sini saja. Taruh di sini. Wahahaha. Paman Bu. Duduklah. Jampun. Jilaranmu. Wahahaha. Paman Gu, aku taruh di sini. Bagaimana menurut Anda? Taruh di sini, lalu di sini. Bagaimana? Ada peningkatan ya. Baik. Paman Gu, Anda hebat sekali. Sampai aku bingung. Kalau begitu aku taruh di sini saja. Dengar dari Lina, kamu dan ibumu.
Tinggal di Villa Chensu. Benar Paman. Pilih satu rumah yang kamu suka, aku yang bayar, kalian. Pindah saja. Paman, ini. Mungkin Anda perlu tanya dulu pada Chen Yo. Aku pergi atau tidak, bukan aku yang menentukan, begitu juga. Anda juga tidak bisa menentukan. Paman Gu, lihat, aku kan sudah bilang. Lin Wanqing ini rencananya besar sekali. Kalau aku bisa membujuk Gu Chen Yo, aku tidak akan membiarkanmu melangkah masuk ke keluarga Gu. Katakan, berapa uang yang kau mau untuk pergi? Lin Wanqing, aku sarankan kau manfaatkan kesempatan ini. Masih ada waktu untuk tawar-menawar, hargailah. Jangan sampai menunggu sampai menit terakhir, bahkan 1 sen pun tidak dapat. Kartu hitam dari Chen Yo, tanpa batas. Uang, lebih baik dari pria sendiri, pakai dengan tenang. Lin Wanqing, keluarga Gu tidak akan menikahi orang yang tidak berguna. Sekarang kau, tidak ada gunanya bagi Gu Chen Yo. Jangan berpikir untuk menikah masuk keluarga Gu. Aku lebih suka Lina. Hanya keluarga besar seperti ini yang pantas bersanding dengan keluarga Gu. Di hadapan kepentingan, kau tetap tidak berharga. Lin Wanqing, tahukah kau berapa besar keuntungan yang bisa kami berikan kepada keluarga Gu? Tapi Chen Yo, dia mencintaiku. Kau. Cinta, paling tidak berharga di hadapan kepentingan. Tidak ada artinya. Itu karena di hati Anda, hanya ada kata, kepentingan. Paman Bu, kalau Anda sangat menyukai Lina, kenapa tidak Anda saja yang menikahinya? Kau, Paman Gu. Tuan. Mulut yang sangat tajam. Bagaimana keluarga Lin bisa melahirkan anak perempuan sepertimu? Butler, cepat bawa Paman Gu keluar. Obat di kamar. Benar-benar tidak ada daya tempur. Kenapa? Tidak bisa berpura-pura lagi? Aku memang meremehkanmu, Lin Wanqing. Terima kasih pujiannya. Katakan, syarat apa? Tinggalkan Gu Chenzhou. Gu Chen Yo sendiri, tahukah kau? Kau memperlakukannya seperti barang dagangan? Kau? Tahukah kau apa ini? Ini vas antik yang dibeli Paman Gu dengan harga 1 miliar. Vas favorite-nya. Coba kau katakan. Kalau kau menghancurkannya, apa yang akan dia lakukan? Masih ingin menikah masuk keluarga Gu? Seseorang, cepat panggil seseorang. Kau memukulku sudah cukup. Kenapa juga menghancurkan vas favorit Paman? Vasco. Ini, hancur semua. Ini. Lin Wanqing, kau sengaja. Paman Gu, bukan aku, dia, Lina sendiri. Menghancurkan vas bapak lalu menyalahkanku. Paman Gu, aku tahu, vas ini kesayangan bapak. Biasanya aku menghindarinya, takut menyentuhnya sedikit pun. Mana mungkin aku sengaja menghancurkannya, dia. Lin Wanqing, dia karena bapak. Memberinya uang lalu tak puas, baru saja bertengkar denganku. Bahkan memukulku, dia juga menuduhku sengaja memecahkan vas. Betul, aku bersaksi, Nona Lina setiap masuk perpustakaan selalu menghindari vas, pasti Nona Lin yang sengaja. Nona Lina biasa pada kami pelayan sangat baik. Mana mungkin menuduh tamu memecahkan vas Tuan. Lalu menyalahkan Nona Lina, ini bukti tak puas pada Tuan. Ambil vas untuk balas dendam, sekaligus 2 sasaran kau. Paman Gu, aku sama sekali tidak tahu. Ini vas kesayangan bapak, kenapa harus kuhancurkan? Termasuk tamparan tadi, dia sendiri yang menampar dirinya. Apa maksudnya? Bukan karena Tuan suka lalu boleh dihancurkan. Tuan muda, benar-benar sudah dibutakan wanita ini. Karakternya, jauh di bawah Nona Lina. Terlalu licik, kau tak layak jadi nyonya keluarga Gu. Wajah Nona Lina bengkak kena tampar. Harus pakai tenaga sebesar apa? Kau tahu berapa harganya? Jual seluruh keluarga pun tak cukup bayar. Ramai sekali. Kenapa kau datang? Paman Li masih khawatir, telepon aku. Aku langsung balik, ternyata
Aku tidak ada, berani-berani mengganggu wanitaku. Gu Chenyo, ini wanita pilihanmu. Mana layak jadi nyonya keluarga, suruh dia pergi. Layak atau tidak aku yang tentukan, tak perlu ayah urus. Apalagi, akulah kepala keluarga. Kau, anak durhaka. Ayah. Lin Wan Qing adalah istri pilihanku. Tak ada yang bisa pisahkan kami, ayah juga tidak. Hormati dia berarti hormati aku, ke depan siapa berani tidak hormat. Jangan salahkan aku tidak sungkan. Dia sengaja hancurkan vas tuduh aku, tidak hormat pamanku. Wanita berkarakter begini, mana layak jadi wanitamu? Karakter, orang mulut penuh dusta, bicara karakter padaku. Kau, Aku percaya dia tidak sengaja. Ingin dengar suara, hancurkan saja, suamimu lain tidak banyak. Cuma uang banyak. Pemboros. Waktu hancurkan hati-hati, jangan sampai terluka. Walau Wan Qing boleh hancurkan semaunya. Tapi apa buktimu bahwa dia yang menghancurkannya? wajah dan tanganku adalah buktinya. Aku dari mana punya bukti? Kamu tidak punya bukti, aku punya. Ini hadiah karena kamu percaya dan melindungiku. Kalian sudah keterlaluan. Wah, pamanku hebat sekali. Ya ampun pamanku. Ajarin aku dong. Lina benar-benar gila. Aku malah harus berterima kasih padamu, waktu itu menumpahkan kuah panas padaku. Membuatku sedikit waspada terhadapmu, kalau tidak, masalah 1 miliar ini akan jadi bebanku. Aku mau protes ke siapa? Dasar perempuan licik, berani mengakaliku. Kamu pantas? Kita pergi. Pamanku dengar penjelasanku dong, ya ampun. Ternyata Nona Lina. Benar-benar tak terduga, kita sudah tertipu olehnya. Nona Lin sebelumnya bahkan sudah kena kuah panas darinya. Perempuan yang kejam sekali, orang kaya memang punya nyali. Pas 1 miliar, seenaknya dihancurkan. Kamu harus ganti rugi kan? Betul, Lina harus ganti rugi, sengaja menjebak, jahat sekali. Kalau tidak ganti, kita laporkan polisi, betul laporkan polisi, aku ganti. Aku ganti saja, ya? Waktu dibeli 1 miliar, sekarang nilainya 3 miliar. Nanti ingat minta nomor rekening ke kepala rumah tangga Sao, transfer segera. Gu Chenjo, Camus. Aku yakin, 3 miliar ini bukan masalah besar bagimu. Kalau begitu transfer tepat waktu ya. Camus. Ayo pergi. Ajak kamu menjenguk nenek. Oke, baik. Tuan muda, Nona Lin. Nenek. Nyonya tua. Nyonya tua apa sih? Panggil nenek seperti Chenyo. Nenek. Pintar, cepat ke sini sama nenek. Barusan, aku dengar dari kepala rumah tangga Li, masalah keluarga Lin. Waktu ini sulit untukmu. Karena kamu dan Chenyo sudah berbaikan. Beberapa hal, biar Chenyo yang urus untukmu. Anak perempuan harus dirawat dengan baik. Chenjo, kemari. Kiskibi ke depannya, ada Chenso. Tidak ada yang boleh mengganggumu, urusannya sudah selesai. Nenek, kamu masih tidak percaya dengan kemampuan cucumu ya? Baiklah, Chenyo kita memang yang paling hebat. Nenek, aku mau menerima telepon dulu. Tuan Gu, Tuan Weiersen baru saja mengirim email. Mengkonfirmasi kerja sama dengan grup Gu. Selamat Tuan Gu. Nantinya, semua ini akan menjadi milikku, semakin tinggi berdiri. Semakin sakit jatuhnya, Gu Chenyo. Aku ingin lihat berapa lama lagi kamu bisa sombong. Lihat apa? Kalau lihat lagi, aku cabut matamu. Pesta topeng ulang tahun ke-20 keluarga kita. Aku ingin mengundang murid terakhir Guru Lilin untuk tampil. Baik. Lin Wan Qing. Aku harus menguasai teknik Guru Lilin. Aku pasti akan mengalahkanmu. Merebut kembali Gu Chenyo.
Wan King, tahu grup A? Aku tahu. Hari ini Direktur Wang mengirimkan undangan padamu. Berharap kamu bisa sebelum konser. Di pesta topeng peringatan 20 tahun grup A. Memainkan beberapa lagu. Hello Adik, kamu dengar? Kakak, sepengetahuanku, putri Direktur Wang. Juga pemain biola, kenapa dia mencari aku? Mungkin ingin memanfaatkan popularitasmu, promosi grup. Yang paling penting, di konser mereka. Tampil 15 menit dapat 30 juta. Kamu pikirkan baik-baik, mau pergi atau tidak? Aku pergi, pengobatan Xiao Cheng juga butuh uang. Aku ikut pesta topeng, tidak ganggu penampilanku. Baik, nanti aku akan membalasnya. Baik. Halo. Ulang tahun ke-20 grup A, malam ini ada pesta topeng. Direktur Wang kirim undangan, jadi pendampingku. Aku tidak mau, aku jijik melihat wajah Lina. Baik, aku akan temui seseorang lalu pulang. Terima kasih semua, datang ke grup A. Pesta topeng 20 tahun, kalian semua adalah kekuatan grup A. Mari bersama-sama menciptakan kejayaan, bersulang. Ayah, jangan bicara lagi, cepat undang murid terakhir Guru Lilin. Keluar sekarang. Bagus, sangat bersemangat hari ini. Aku mengundang dengan biaya besar Master Biola Internasional. Murid terakhir Lilin. Untuk memainkan lagu biola, semua bisa menari dengan gembira, baik. Wan King, anggap saja ini pemanasan untuk konsermu. Cantik sekali. Ini sangat memukau. Sungguh beruntung, murid dari master itu. Benar-benar bagus, langsung terlihat berbeda, ya? Aku sangat menantikannya. Kapan aku bisa memiliki kemampuan seperti ini? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu, Lin Wanqing? Jangan sampai Gu Chenyo melihatmu. Kak Chenjo, terima kasih sudah datang ke pesta dansa. Ini khusus aku siapkan untukmu. Aku tidak butuh. Aku hari ini hanya ingin bertemu seseorang. Kakak Chenyo, tentang pernikahan politik. Aku harap kamu bisa mempertimbangkanku. Aku adalah satu-satunya putri di keluarga kami. Seluruh grup A akan menjadi milikku. Siapapun yang menikahiku, sama dengan mengambil alih seluruh grup. Aku, Gu Chenyo, tidak perlu memanfaatkan seorang wanita untuk memperindah hidupku. Tanpa grup A, aku tetap bisa membuat keluargaku berdiri di puncak piramida, membuat semua orang memandang tinggi. Sedangkan untuk grup A, asalkan kamu tahu Lin dan bersikap baik, aku bisa menjamin dia akan selamanya milik keluarga Wang. Hanya karena Lin Wanqing, kamu mau mengancamku dengan seluruh grup A? Apa kurangnya aku dibanding dia? Dia hanya mengincar uangmu. Bahkan jika dia minta bulan, aku akan tetap memberikannya. Direktur Gu datang. Ayo minum, Direktur Gu. Ganteng sekali, Direktur Gu. Direktur Gu, ayo kita minum bersama. Ayo minum. Hormat untukmu, Direktur Gu. Kenapa perasaannya sangat familiar? Ada sebuah proyek yang ingin aku bicarakan denganmu. Kakak senior, cepat, kita ganti baju. Ada apa? Tidak ada waktu, cepat. Kamu jadi aku dulu, nanti aku jelaskan. Tolong. Halo Tuan, ini area belakang panggung. Untuk pesta dansa silakan ke aula utama. Xiao Cheng, kenapa sangat mirip dengannya? Apa aku salah lihat? Halo, nama aku Jie Sen. Kudengar hari ini Anda bermain di sini. Jadi ingin menyampaikan terima kasih secara langsung. Halo, ini hanya hal kecil. Aku nanti juga akan
terus membantu pengobatan ibumu. Jiesen, Gu Chenyo. Bukankah ibu Gu sudah meninggal? Ini adalah kalung batu rubi yang aku beli. Di lelang internasional. Sebagai hadiah untuk konser pertamamu di dalam negeri. Terima kasih banyak atas pengobatan untuk ibuku. Adik seperguruan, aku harus terima ini enggak ya? Ini terlalu berharga. Dibandingkan bantuanmu untuk ibuku, hadiah ini tidak seberapa. Semoga kamu suka. Aku tidak mengganggu dulu. Kamu tunggu di sini sebentar, lihat siapa yang ada di ruang ganti. Siapa sebenarnya? Ya, Sudah pergi semua. Adik seperguruan, sepertinya kamu harus bilang sesuatu padaku. Pria tadi itu adalah Gu Chenyo. Dia adalah Jiesen. Apa? Kamu bilang apa? Jason adalah Gu Chenyo. Xiao Cheng adalah anak Gu Chenyo. Orang yang akan kamu hamil. Pelangkan suara. Kamu harus jaga rahasia ini. Aku belum mau memberitahu Gu Chenyo untuk sementara. Belum ingin memberitahu Gu Chenyo. Kalau begitu, ini gimana? Ini, kamu simpan dulu untukku. Aku tidak ingin memberitahunya. Nanti kita pergi lewat pintu belakang. Aku harus cepat pulang. Ayo pergi. Lin Wan King, aku meremehkanmu. Sepertinya aku harus mengingatkanmu. Xiao Cheng masih di tanganku. Bersulang, ayo minum lagi. Perselang. Lagu yang indah ini, harus minum beberapa gelas lagi. Ada wanita bersembunyi di ruang ganti, pakai topeng, tidak tahu siapa. Dua orang pergi lewat pintu belakang. Pak Wang, aku ada urusan, duluan ya. Baik, nanti ajak ayahmu, kita makan bersama. Cepat pulang. Kakak, cepatin mobilnya. Gu Chenyo pasti curiga padaku. Aku harus cepat pulang. Cepat bangun, Bu. Ada apa? Nggak ada yang tahu aku keluar, kan? Ah enggak, aku terus memutar lagu biola. Mereka semua pikir kamu sedang istirahat sambil dengar lagu. Bagus kalau gitu. Kamu cepat kembali ke kamarmu. Gu Chenyo sebentar lagi pulang. Tuan muda, Paman Li, Wan King keluar malam ini? Nona Lin sepanjang malam di kamar mendengarkan lagu biola. Tidak terlihat dia keluar. Baik, aku mengerti. Selamat malam, Paman Li. Apa aku salah pikir? Apa? Xiao Cheng hilang? Aku segera sampai. Halo. Wan King, lencana yang kuminta sudah ketemu?
Chuning Xiao Cheng hilang. Bukannya kamu sudah sewa tim medis terbaik untuk jaga dia? Kok bisa dia hilang? Jangan lupa, syarat untuk jaga Xiao Cheng adalah kamu bantu aku dapatkan lencana kepala keluarga, tapi sudah lama banget. Aku bahkan belum lihat bayangan lencananya, jadi ya. Xiao Cheng sudah aku pindahkan ke tempat yang sangat aman. Jadi, kamu masih mau ketemu dia? Aku akan bantu kamu dapatkan lencana secepatnya, jika sebelum itu Xiao Cheng ada apa-apa. Jangan harap bisa lihat lencana lagi. Pinter. Kalau gitu aku tunggu kabar baiknya. Tuan Muda. TK telepon ni. Maaf Gu Zhenyo. Xiao Cheng jangan takut. Mama cepat datang nyelamatin kamu, Chuning. Xiao Cheng di mana sih? Lencana sudah aku dapat. Beneran Lin Wanqing, jangan bohong ya. Lencana sekarang ada di tanganku, mau? Hari ini sebelum jam 12 siang. Aku harus lihat Xiao Cheng untuk diranjang rumah sakit. Kalau enggak, lencana bakal aku lempar ke laut. Oke, ketemu di rumah sakit. Xiao Cheng, Mama datang nyelamatin kamu. Kita pulang. Serahkan lencananya dulu. Aku suruh kamu bawa Xiao Cheng pergi dengan aman. Kalau enggak, hari ini siapa-siapa jangan harap bisa keluar dari kamar ini. Jangan mendekat, aku lempar ya. Lencana kepala keluarga. Lin Wanqing, kenapa kamu pikir aku bakal lepaskan anaknya Gu Zhenyo? Kamu bilang apa? Gu Zhenyo, kok kamu bisa datang? Gu Zhenyo, kok kamu bisa datang? Apa yang barusan kamu bilang? Kejar dan bawa kembali orangnya. Lin Wanqing. Harusnya kamu jelasin ke aku, anakku. Kok aku nggak tahu? Aku. Apa yang terjadi dengan anak itu? Jangan sentuh dia. Dia juga anakku. Sejak kau menggendong wanita lain di pelukanmu, memaksa keluarga Lin bangkrut, dan memaksa ayahku bunuh diri dengan melompat dari gedung. Kau tidak layak menjadi ayahnya. Apa yang kau katakan? Wanita lain? Aku hanya punya kamu. Paman, aku turut berduka atas meninggalnya ayahmu. Tapi kebangkrutan keluarga Lin tidak ada hubungannya denganku. Aku melihatmu pada hari ayahku meninggal. Chuning bilang dia memberimu sebuah perjanjian tentang dana keluarga Lin dan rencana pengepungan. Sehari sebelum pertunangan kita, dia meneleponmu. Aku mendengar seorang wanita menangis dan menuduhmu di telepon. Mengapa kau meninggalkannya dan bertunangan denganku? Jadi karena ini kau membatalkan pertunangan? Aku bersumpah, aku hanya punya kamu. Hari itu, Chuning bilang paman ingin bertemu denganku. Jadi aku pergi. Tak disangka, aku tidak sempat sampai di gedung perusahaan sebelum. Chuning. Maaf, Tuan Gu. Chuning, dia kabur. Pergi. Shimei, Jason mengirim pesan, berharap bisa menambah waktu perawatan. Perawat tidak bilang kamu ada tamu. Selesai.
Shimei. Jiesen. Bai Rui. Murid terakhir Guru Lilin, ya? Lin Wan King. Haruskah kita menyelesaikan hutang kita? Kamu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Jika aku percaya lagi omong kosongmu, aku adalah anjing. Kamu mau bawa Xiao Cheng kemana? Shiji, sampai jumpa lagi. Bawa tuan muda ke kamar, cari tim medis terbaik. Ya, tuan muda dan tuan benar-benar mirip. Dasar gadis bandel, hal sebesar ini kau sembunyikan dariku. Apa kau masih menganggapku sebagai ibumu? Chenyo, jangan halangi hari ini. Aku harus memukulmu, dasar gadis bandel. MA, aku salah. Maaf, aku hanya ingin mengurangi beban pikiranmu. Kamu sendirian di luar negeri, tanpa sanak saudara. Betapa menderitanya kamu. Kamu melahirkan anak ini sendirian. Tidak ada seorang pun yang merawat di sampingku. Bagaimana kalau sakit? Apa kamu bodoh? Masih ada senior yang membantuku merawat. Kamu berani membantah? Bibi. Ini semua salahku, jangan marahi Wan King. Wan King, semua waktu yang hilang di masa lalu. Aku akan memberikan segalanya untuk menggantinya. Menikahlah denganku, aku akan melindungimu dan anak kita, melindungi rumah kita. Terakhir kamu bilang menolak Lina karena ingin menikahiku. Benar, lalu hari ini kamu bilang ingin menikahiku. Bukan karena Xiao Cheng kasihan padaku? Bukan. Lalu, karena apa? Bodoh. Kamu masih ingat waktu kecil, kamu menyelamatkan seorang anak laki-laki yang hampir diculik. Sejak saat itu, kamu sudah tertanam dalam hatiku. Xiao Cheng. Adalah malam 4 tahun lalu ketika aku diracuni. Ya. Aku selalu berpikir, itu hanya mimpi karena obat. Kamu tahu itu aku? Ya. Lalu kenapa tidak memberitahuku? Aku sangat senang ketika tahu tunanganku adalah kamu. Aku langsung meninggalkan segalanya. Membawa bayi dalam perutku pulang ke negara di hari pertunangan. Chuning datang mencariku, menunjukkan sebuah foto kamu tidur dengan wanita lain. Dan memperdengarkan rekaman dia mempertanyakanmu. Chuning lagi. Dokter sudah memberitahuku rencananya. Jadi, kamu terus memaksaku untuk punya anak. Aku. Ayo cepat punya anak. Xiao Cheng disertahan melalui adik. Sel punca plasenta adik, ditambah darah tali pusat. Peluang sembuh sangat besar. Benarkah? Waktu ke depan. Kita harus berusaha keras, tapi masalah menyembunyikan identitas akan dihitung satu persatu. Tuan muda, rumah tua menelepon, meminta kamu dan Nona Lin cepat kembali. Chuning ada di rumah tua. Gu Chenyo. Lambang kepala keluarga ada di tangan Chuning. Direktur Gu. Tidak, aku harus memanggilmu kakak. Nenek, anak baik, cepat datang duduk di sini. Ayah, tidak seharusnya menjelaskan? Shenzhua. Dia adalah adikmu. Cukup. Ibuku hanya melahirkanku, aku tidak punya adik. Apa kau pikir kau menyembunyikannya dengan baik? Tentu saja, bukankah kau sudah kubuat berputar-putar? Lencana kepala keluarga. Lin Wan King yang memberikannya padaku. Wanita bodoh ini, bagaimana bisa kau memberikan lencana kepala keluarga padanya? Chuning, cepat kembalikan lencana itu pada kakakmu. Ayah, meskipun aku tidak mengakui Chuning sebagai adikku, tapi dia tetap darah dagingmu.
Diam. Bukan giliranmu untuk berpura-pura baik. Ayah, aku pernah bilang akan membawa lencana kepala keluarga ke hadapanmu. Aku berhasil. Aturan keluarga Gu, kepala keluarga harus menjaganya. Lencana kepala keluarga tidak boleh hilang. Siapapun yang memiliki lencana kepala keluarga dari darah Gu adalah kepala keluarga Gu. Nenek, aku juga darah Gu. Sekarang lencana kepala keluarga ada di tanganku. Apakah kau akan mematuhi aturan keluarga Gu ini? Benar, aturan keluarga Gu sudah turun-temurun selama ratusan tahun, tidak ada yang tidak mematuhinya. Chen Zhou, lencana kepala keluargamu ada di tangan Chuning. Apalagi yang mau kau katakan? Ibu, keluarga Gu hanya bisa milik Gu Chenyo. Tidak ada orang lain yang bisa merebutnya. Tolong buka kuil leluhur. Ubah aturan keluarga. Kenapa? Kenapa kepala keluarga hanya bisa milik Gu Chenyo? Aku juga anakmu. Kenapa aku tidak bisa menjadi kepala keluarga Gu? Demi Gu Chenyo, kau lebih memilih mengubah aturan keluarga. Ah! Gu Chenyo, apa kau merasa sangat beruntung? Memiliki ayah yang begitu melindungimu. Apa yang kau katakan? Aku beritahu kau, kakak baikku. Ibumu bisa menjadi vegetatif. Semua karena kita memiliki ayah yang baik. Apa yang kau katakan? Ulangi sekali lagi. Aku bilang, ibumu bisa menjadi vegetatif. Semua karena kita memiliki ayah yang baik. Orang itu benar-benar bibi Gu? Beritahu aku semua yang kau tahu. Siapa yang menyuruhmu mencariku di sini? Ibu sakit parah. Pengen ketemu terakhir kali, tapi teleponmu gak bisa dihubungi. Pak, tolong singguk Jia. Diam. Kau. Apa katamu? Yulanjen, Salah dengar. Ini anak temanku, minta bantuan. aku nggak tuli. Dasar gila. Ini. Kau gimana? Gimana? Gu Chenyo? Kaget enggak? Kepala rumah tangga Zhao. Nyonya tua. Lapor polisi. Keluarga Gu nggak akan toleransi orang jahat. Ibu. Cepat pergi. Ya. Ibu, Chenyo. Waktu itu aku nggak sengaja, aku tahu salah. Chenyo telah menderita selama bertahun-tahun. Chuning, ayahmu yang tega ini. Kumasukkan penjara, puas? Ibu. Diam. Kalau salah, tanggung jawab. Aku sebagai ibu gagal didik kamu. Pasti ada yang bakal didik kamu. Cuma segini doang? Udah bilang, aku mau jadi kepala keluarga Gu. Mulai sekarang, aku berdiri di depan semua orang dengan jantan. Lambang keluarga Chuning ini aku yang kasih. Marah sama aku? Lakukan apa yang mau, jangan khawatirin aku. Aku Gu Chenyo bisa kayak gini, bukan? Cuma karena lambang kecil ini. Percaya, meski nggak jadi kepala keluarga, aku bisa lindungi kamu dan anak. Anak? Kamu hamil? Aku percaya. Nenek, soal anak nanti aku cerita pelan-pelan. Baik, baik, baik. Cukup. Jangan alihkan topik. Udah bilang, kepala keluarga Gu. Hari ini pasti aku. Chuning, kita harus menghapus akun di antara kita. Kau cuma bida yang aku manfaatkan. Nggak kualifi hitung-hitungan sama aku. Karena aku istri kepala keluarga Gu, dan kau cuma anak haram keluarga Gu. Seumur hidup, paling benci dibilang anak haram. Lin Wan King mau mati? Gu Chenyo, tunggu aku jadi kepala keluarga Gu. Akan kurampas semua yang kau miliki, kekayaan dan statusmu. Dan juga wanita. Chenyo. Kau bilang akan melindungiku dan anak kita seumur hidup.
Aku juga punya caraku sendiri. Aku juga akan melindungimu dan Xiao Cheng seumur hidup. Chuning. Lambang keluarga itu palsu. Jangan lihat, itu hasil duplikat yang kusuruh orang buat. Sayangnya, ada beberapa bagian yang tidak sempurna. Tidak mungkin, lambang ini asli. Lin Wanqing jangan coba menipuku. Banyak orang di sini. Chuning, meskipun lambang Wanqing diberikan padamu, kau takkan bisa jadi kepala keluarga. Tahu kenapa? Kenapa? Karena lambang di ruang kerjaku juga palsu. Pantasan kau tenang-tenang saja. Kau ini rubah licik yang penuh akal. Aku tidak bisa hidup bersamamu lagi. Rubah licik ini memang sengaja memakan hatimu. Mulai sekarang hatimu adalah milikku. Gu Chenzhou Lin Wanqing. Jangan terlalu sombong. Nenek, polisi sudah datang. Pergilah dan jelaskan semua yang kau lakukan pada polisi. Jangan, Ibu, aku benar-benar tidak sengaja. Simpan tenagamu untuk bicara dengan polisi. Jangan. Jangan tangkap aku benar-benar tidak sengaja. Jangan tangkap aku, lepaskan aku. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Keluarga Gu akan menjadi milikku suatu saat nanti. Sayang sekali. Wanqing, tadi kau bicara tentang anak. Cepat kemari dan ceritakan padaku. Lepaskan aku. Nenek, bagaimana kabar Xiao Cheng? Cepat bawa aku melihatnya. Nenek, duduklah dulu. Jangan panik, Chen Yo. Kami sudah menemukan tim medis terbaik untuk merawat Xiao Cheng. Begitu aku hamil, dia akan baik-baik saja. Nanti pasti ku bawa dia kemari. Baik, kau harus cepat hamil ya. Xiao Cheng pasti akan baik-baik saja. Gu Chenyo, ini semua ulahmu. Jika cucu buyut kesayanganku sampai kenapa-kenapa, kulihat saja nanti kakimu tidak kupatahkan. Nenek pasti akan baik-baik saja. Iya, Xiao Cheng pasti akan baik-baik saja. Nenek, kamu pilih kasih terlalu cepat ya. Ibu, buat apa beli mainan sebanyak ini untuk Xiao Cheng? Dasar anak perempuan, kalau bukan karena kamu sembunyikan. Aku sudah lama ketemu cucu kesayanganku. Mainan sedikit ini apa sih? Tunggu Xiao Cheng bangun, aku akan pakai mainan. Penuhi seluruh kamarnya. Waktu kecil, aku tidak pernah lihat kamu sebaik ini padaku. Wanqing. Kamu sudah sadar? Ada yang sakit? Aku kenapa? Ini di mana? Ibuku gimana? Chen Yo, Chuning. Chuning yang mau tabrak kita. Aku sudah lapor polisi. Polisi sedang menangkap Chuning. Tenang, dia akan ditangkap. Aku akan buat sisa hidupnya. Dihabiskan di penjara. Wanqing, kita punya anak lagi. Kita punya anak. Beneran? Chen Yo. Xiao Cheng ada harapan sembuh. Lin Wanqing, kamu musuhan sama konser biola ya? Setiap kali persiapan konser, pasti ada hal besar terjadi. Persiapanku yang lama jadi sia-sia lagi. Juma nakutin kamu. Selamat ya, berhasil hamil. Xiao Cheng, akhirnya akan jadi bayi yang sehat. Kamu bikin aku kaget, Shiji. Kalau masih nakutin aku begitu. Nanti kalau anak keduaku lahir, tidak akan kusuruh panggil kamu, ibu kedua. Sudah, adik kecil. Suamimu benar-benar tangguh. Dengar belum? Dengar apa? Chuning dan ayah Gu Chenyo dihukum semua. 1 percobaan pembunuhan. 1 penganiayaan, hukuman maksimal. Ayah sendiri masuk penjara. Seluruh Hong Kong tercengang. Sekarang Gu Chenyo, keluarga Gu tidak ada yang berani ganggu. Itu memang pantas mereka dapatkan. Sekarang kamu bisa tenang jaga kehamilan. Lahirkan bayi gemuk putih sehat. Temenin Xiao Cheng. Leluhur Melindungi.
Semoga operasi Xiao Cheng berjalan lancar ya. Leluhur Melon Dunji. Dokter, bagaimana kabar Wan King? Nyonya dan Nona semuanya selamat. Di dalam sedang mengambil darah tali pusar dan sel punca plasenta. Setelah selesai, akan segera dikirim ke ruang operasi Xiao Cheng. Untuk operasi. Terima kasih. Leluhur melindung hijau. Semoga operasi Xiao Cheng berjalan lancar ya. Selamat saja, selamat saja. Tuan muda pasti akan selamat. Iya baik-baik, pasti akan baik. Xiao Cheng dan Bebe sudah tidur? Ada tante yang menjaga, juga ada Paman Li yang mengawasi. Kamu tidak perlu khawatir. Bukankah kamu seharusnya peduli padaku? Aku sudah menjadi biksu selama setahun. Jangan nakal. Telepon. Adik kecil belum tidur kan? Kakak, lebih baik kamu ada urusan penting. Adik ipar, malam masih panjang, jangan terlalu perhitunganlah. Gu Chenyo. Kakak, Bicara yang serius dong, konsermu. Sudah ditentukan waktu dan tempatnya. Kalau kali ini kamu berani membatalkannya lagi, aku akan langsung pergi tur. tahu kok kakak yang terbaik, pasti akan menyelesaikan tugas. Lemain manis melatmu. Oh ya, ada berita besar di dunia biola. Aku sudah meneruskannya padamu, nanti ingat dilihat ya, pasti seru. Pemain biola internasional terkenal Lina terbukti menggunakan pemain pengganti, perusahaan manajemen membatalkan kontrak dan menuntut denda yang sangat besar. Kamu yang melakukan. Aku tidak sempat segitu. Sekarang aku adalah serigala besar. Khusus memangsamu, kelinci kecil. Gucenyo mana? Kok tidak kelihatan? Siapa sangka, seorang dewa bisnis kota pelabuhan. Aku mengadakan konser biola, dia lebih gugup dariku. Pergi ke toilet. Siapa sangka, raja bisnis kota pelabuhan. Di belakang layar adalah maniak memanjakan istri. Lin Wan King, kamu yang membuatku hancur. Dan merebut Gucenyo. Aku akan menghancurkanmu. Wajuku. Tidak apa-apa. Seseorang. Buang wanita gila ini ke kantor polisi. Ambil rekaman CCTV. Lepaskan aku ingin dia dipenjara seumur hidup. Lepaskan aku. Tunggu sebentar. Lina, kamu, berita tentangmu menggunakan pengganti untuk bermain. Tidak ada hubungannya denganku. Semua karena kamu. Kamu hanya ingin merebut Gucenyo. Kamu menghancurkanku, aku tidak bisa lagi merebut pria darimu. Kamu, jangan lagi mencari alasan untuk ketidakmampuanmu. Kamu menggunakan pengganti untuk bermain, karena kamu tidak ingin berlatih keras. Ketahuan adalah kesalahanmu sendiri, kamu menyerangku dengan asam. Malah melukai dirimu sendiri, itu juga akibat perbuatanmu sendiri. Kamu harus belajar membayar untuk kesalahan yang kamu lakukan. Sudah, kamu masih harus mempersiapkan konser. Biar aku yang urus di sini. Ciji, Wan King mohon bantuannya. Jaga baik-baik Wan King. Tenang saja. Ayo pergi. Lin Wan King, dasar perempuan jalang, lepaskan aku. Adik seperguruan, hanya kamu yang bisa mengganggu pria ini. Ayo kita pergi. Kejar aku kalau berani. Sayang lari pelen-pelen. Aduh pelen-pelen. Pelan-pelan jangan sampai jatuh. Ini, pegang. Sayang, ayo 1, 2, 3, terbang. Hebat sekali. Cinta adalah tempat kembali, adalah penebusan. Juga satu-satunya perlindungan dalam hidup ini.